Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, duyufur rahman, calon-calon tamu Allah yang tergabung dalam calon jamaah haji KBIAU As-Sunnah. Semoga kita selalu dimuliakan, dirahmati, disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah materi pertama. Ya, tentunya Bapak Ibu juga sudah dapatkan tambahan ilmu, mudah-mudahan insyaallah. Salawat serta salam kepada kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan para kita semua. Semoga kita selalu berusaha meningkatkan sunnah-sunnahnya dan juga kita selalu mengharapkan syafaatnya di hari akhirat nanti insyaallah. Sebelum kita membahas materi yang kedua ini, mari kita membiasakan talbiyah. Semoga kita bisa hafal, bisa memahami, dan semoga kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan dalam mengamalkannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kita memulai materi ada beberapa pemberitahuan. Yang pertama adalah menyangkut masalah istitoah. Ya, yang sudah istitoah untuk bisa segera melunasi, yang sudah melunasi untuk segera bisa diserahkan berkasnya kepada kita, agar kita nanti laporkan ke Kemenhaj yang kantornya sekarang masih di Kemenak. Ya. Nah, ini untuk apa? Karena memang waktu yang begitu singkat, kita kerjasama, Kemenhaj meminta kepada kita kerjasama dengan Kemenhaj, kemudian juga kita kerjasama antara KBIAU dengan calon-calon jamaah haji. Nah, semoga semua berperan aktif untuk supaya cepatnya kita bisa untuk melunasi, sehingga nanti insya Allah dari pihak Kemenhaj juga bisa menghitung sudah berapa sampai hari ini atau sampai besok. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang sudah MCU, ya ini untuk bersabar, ya, untuk menunggu istitoah.
Nah, dari awal kita sudah menyampaikan ya memang itulah haji. Tadi juga disampaikan sabar, sabar dan sabar ya. Bukan berarti sabar kita diem, tapi sabar kita sambil ada hal-hal yang kira-kiranya nyangkut ya, hal-hal yang masih masalah, kita selalu untuk mencari di mana masalahnya. Sehingga untuk menuju proses istiqomah ini insya Allah cepat. Jangan didiemin juga. Nah, kalau didiemin nanti ya dikira sehat-sehat aja gitu ya. Nah, tapi ketika puskesmas bilang, Pak ini harus ke rumah sakit, ya bismillah ke rumah sakit aja. Ya, sampai di rumah sakit ya insya Allah sehat gitu ya kan. Nah, nanti juga Pak ini ada yang perlu dirujuk karena memang ada kelainan di mana. Ya udah bismillah aja. Nah, semoga nanti pada akhirnya istiqomah itu keluar, semua Bapak Ibu sudah sehat. Nah, kemudian yang ketiga paspor. Kalau ditanya mana duluan paspor sama MCU, ini dua masalah yang beda juga tujuannya. Paspor itu kalau sudah jadi kita biometrik untuk mendapatkan visa. Ya, nggak ada visa ya kita nggak bisa berangkat haji kan gitu. Sedangkan MCU untuk bisa melunasi. Ya, kalau nggak bisa melunasi ya nggak bisa berangkat juga. Ya, ini saling keterkaitan. Tapi kalau memang yang belum MCU, MCU dulu. Ya, karena MCU ini juga berlangsung cuma sehari ya. Kemudian nanti menunggu MCU bisa untuk proses paspor. Kalau udah paspor nanti insya Allah biometrik. Ya. Ini sudah beberapa yang insya Allah akan biometrik hari Selasa ya, Pak Dwi, Pak Suyuti dengan istri beliau, dan Pak Rama juga ya, dengan Bu Ustazah Safia. Nah juga ada yang minta besok, ya kalau besok juga nggak apa-apa. Nah, jadi besok insya Allah yang mau besok, tolong nanti di WA ke saya tunggu di Kemenag itu pukul 10, ya pukul 10. Nanti dikirimkan aja namanya biar kita daftarkan. Nanti di sana memang ini sudah mulai banyak orang. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah yang berkaitan dengan Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita, ya mungkin belum ada yang mendapatkan formulir, nah, tapi kalau menurut saya sih semua sudah. Nanti formulir itu bisa dikembalikan sebagai bukti bahwa sudah bergabung dengan KBIU As-Sunnah. Ya. Nah, mungkin itu sementara pengumuman-pengumuman yang penting ya. Jadi fokus dulu dalam masalah istitoah, pelunasan, kemudian paspor. Kalau sudah itu nanti insya Allah. Oh ya, yang terakhir berkasnya ya. Berkasnya nanti jangan lupa ya. Kalau sudah pelunasan itu ada yang asli. Pelunasan itu biasanya ada berapa? 5 lembar ya. Di depan itu yang asli, yang ada tanda tangan asli atau stempel dari bank asli. Juga kadang-kadang ada foto juga. Kalau BSI terkadang nggak ada foto. Nah ini di copy 3 lembar. Ya, yang lembar pertama itu tinggal sebagai arsip. Itu penting itu duit ya. Yang asli itu jangan hilang-hilang. Nah kalau yang lampirannya itu nggak usah di copy, semua diserahin ke kita. Karena ini adalah ada yang untuk kota kabupaten, ada untuk provinsi, dan ada untuk pusat, diserahkan ke kita. Nah, kemudian juga SPPH, surat pendaftaran pergi haji, itu juga di copy ya, 3 lembar. Kemudian kalau paspor yang sudah biometrik, paspornya sudah ada di Kemenag, nggak usah diserahin lagi. Tapi kalau yang belum ada, belum biometrik, nanti kita biometrik. Yang jelas itu tidak usah diserahkan lagi. Kemudian KTP
3 lembar difotokopi di atas kertas A4. Ya, tapi jangan dipotong. Ya, jangan dipotong karena kalau dipotong kecil-kecil itu nanti hilang. Susah nyarinya. Kakak juga ya memang gedenya sudah seperti itu. Nah, kemudian pas foto itu ya kayak yang diminta cuma 5, tapi kalau bikin aja sampai 10 juga nggak apa-apa, atau 8 untuk jaga-jaga. Mungkin di sana kadang-kadang pada saat nempel di visa atau nempel di paspor atau nempel di BPIH ada yang hilang. Nanti kalau sudah berangkat bisa dibawa itu cadangannya. Ya. Nah, foto ini juga itu latar belakangnya putih, warna bajunya ya tentu ya bisa kuning, bisa merah, bisa hijau, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah itu difoto di studio foto. Dan close up-nya 80%. Close up itu diperbesar wajah kita jadi agak gede dikit, nggak apa-apa lah. Toh juga wajah yang asli nggak gede gitu. Ya. Nah, jadi itu juga bikin aja 10 lembar, walaupun nanti kita serahkan ke kemenang itu 5 lembar. Ukurannya 4x6, 3x4. Pada saat foto bapak-bapak tidak pakai peci, tidak pakai kopiah, tidak pakai kacamata. Ibu-ibu juga tidak pakai kacamata, ya. Nah, nanti semua berkas itu diserahkan kepada kami dengan ketentuan dimasukkan ke kantong plastik bening yang ada kancing, bening. Bening itu kan tidak ada warnanya, bening. Ya kayak ini nih, apa namanya, botol aqua. Jadi bening ada kancing, kemudian baru dimasukin semua. Ya. Nah, jangan lupa dituliskan nomor porsi dan nama. Itu untuk menuliskan itu biasanya pakai yang kertas label, biasa orang nempel-nempel untuk kirim undangan ya. Nah, ditulis dulu baru ditempel. Jangan ditempel dulu baru ditulis. Nanti kalau sudah salah nyabut lagi, salah lagi nyabut lagi kan. Nah, jadi masih ada di tempatnya itu ya untuk label, tulis dulu nama, nomor porsi, udah benar baru diambil, baru ditempel. Ya, dengan demikian nanti dokumen Bapak Ibu insya Allah tidak akan hilang, ya karena sudah ada nama dan sudah ada nomor porsi. Baik, ya. Nah, kalau yang begini-begini nanti pertanyaannya pada saat ada pemberkasan, Pak, coba ini. Oh, sudah komplit. Karena kalau nggak komplit di sana dikembalikan, jadi bolak-balik kita ya. Nah, sekali lagi juga jangan Bapak Ibu yang ke Kemenak, jangan. Serahkan aja di sini. Kalau misalnya besok Senin pelunasan, Selasa udah ada berkas, janji aja kita di sini di masjid, saya tunggu jam berapa diantar ke sini. Nah, jadi prinsipnya ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus ya. Nah, jadi semua ini sekarang dikejar. Waktunya sebulan pelunasan yang tahap pertama. Yang tahap kedua lebih singkat lagi, cuma 7 hari. Tanggal 2 sampai tanggal 9. Itu pun liburnya ada Sabtu Ahad. Nah, ini semua kejar mengejar ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Semua dokumen itu selesai untuk haji dan semua Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan sambung materi yang berkaitan dengan haji dan umroh ya. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang umroh ya. Nah, hari ini kita khusus menyampaikan dengan haji. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak itu bisa lihat di buku itu. Ya, kalau sekarang mau disimak silakan, kalau nanti dibaca di rumah silakan. Nah, haji itu maksudnya itu punya keinginan, punya kehendak. Haji, hajat ya. Itu kehendaknya apa, keinginannya apa? Untuk beribadah. Beribadahnya kemana? Ke Mekah. Itu tempatnya di sana. Jadi itu bersahaja. Nah, kemudian tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Nah, hari ini karena ada kaitannya dengan masalah nas ya, berdasarkan Al-Quran, maka kita sudah paham bersama bahwa haji ini adalah perintahnya itu dalam surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah berhaji jika mampu. Ini kita sudah jelaskan. Mampu fisik, sehat ya. Mampu uang, sudah tinggal pelunasan. Mampu ilmu, ini sedang kita pelajari, kemudian tidak ada halangan dalam perjalanan menuju ke Mekah. Nah, ini kemampuannya seperti itu. Nah, kemudian juga haji ini juga didasarkan kepada 3 hal pokok. Pertama adalah walillahi wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, jadi kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 166, ya, sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Jadi ikhlas. Tadi Ustadz Akhlis itu Ustadz Ikhlas. Ditanya apa itu ikhlas? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dalam surat Bainah. Tidaklah aku perintahkan menjalankan agama ini kecuali ikhlas. Ya. Ikhlas dalam menjalankan syariat ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan nama Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Ya. Dalam prakteknya disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, ya, hidupku dan matiku ya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah haji ini ya ikhlas. Ya maka itu kalau kita sudah ikhlas ya itu pasti semuanya akan dijalankan dengan ringan. Ya contoh ya kita biasanya jadi atasan ngatur bawahan. Nah sekarang ini pas mau haji begini yang memerintahkan kita itu kalau di sini satpam puskesmas ya, satpam rumah sakit ya, Pak sana, Bu kesini gitu kan. Lah kalau kita pikir-pikir ya memang itulah tugasnya dia. Ya, jadi tidak ada kaitannya antara kita dengan dia tuh sebagai atasan bawahan ketika kita berada di kantor kita. Tapi ketika saat itu ya kita memang harus nurut, manut, ya kan? Jadi ini membutuhkan keikhlasan. Kalau kita tidak mau ada ikhlas, jadi dari awal kita sudah bermasalah. Dan masalah ini akan lari kepada kejiwaan. Ya, ketika orang enak aja lu ngatur-ngatur gua aja ngatur orang. Ya kan? Nah, jadi memang tugasnya itu ikhlas saja, bismillah, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya. Begitu juga dalam masalah keuangan. Ini memang kita sudah kita sudah mewakafkan diri kita, mewakafkan harta kita, waktu kita memang untuk haji, persiapan haji. Ya ketika diminta, jangan niat macam-macam. Niat aja. Ya. Ikhlas untuk dalam rangka kesuksesan haji. Ya. Jadi semua yang dikeluarkan ₹1, ₹2 itu ikhlas dan itu Allah tidak akan lupa mencatat. Ya memang si pelunasan haji cuma 58 juta, tapi A, B, C, D, T, bengek itu kan nggak kehitung. Allah catat, Allah ingat pasti dan dibalas. Nah, jadi ada istilah teman saya bilang, jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung repot kita gitu. Ya sudah, bismillah. Yang penting itu adalah untuk kepentingan kelancaran ibadah haji. Mulai dari ₹1, ₹2 sampai sekian rupiah. Ya. Jadi watimul hajja wal umrata lillah. Di sini dibutuhkan keikhlasan.
karena Allah, benar-benar karena Allah di sini, supaya kita tidak ada beban apa-apa. Kemudian yang kedua, itu harus berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah untukmu, untuk kita semua, manasik, cara-cara hajimu. Ya, cara haji Rasulullah bagaimana? Nah, ini kita bahas nanti ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dalam haji ini ada peraturan-peraturan. Yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang saya sampaikan kemarin, ya, bahwa haji itu, ya, beberapa bulan yang dimaklumi. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuka wala jidal. Ini paling pokok ini. Dilarang, ya, apa nama itu? Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinna fala rafasa. Jangan rafas. Jangan berkata tidak senonoh. Jangan melakukan sesuatu yang memangkit nafsu birahi. Jangan apalagi sudah berhubungan dalam kondisi ihram atau haji. Wala fusuka, jangan fasik. Orang-orang yang haji itu ya tentunya sudah urut-urutan hukumnya adalah setelah syahadah sholat. Sholat itu tadi sudah disampaikan. Biasanya di rumah, sekarang kita tingkatkan ke masjid. Biasanya tinggalan 1 rakaat, kalau bisa sekarang berjamaah di awal waktu. Ibu-ibu di rumah nggak apa-apa. Ya, di masjid juga boleh, tapi jangan meninggalkan pekerjaan rumah. Kalau nanti di Masjidil Haram bagaimana? Ya, kalau bisa sholat di sana itu sehat dalam keadaan itu tidak ada halangan, yaitu silakan. Ya. Tapi lagi-lagi ibu-ibu ini adalah tidak ada kewajiban ke masjid, akan tetapi di sana memang tidak ada pekerjaan lain, dimaksimalkan jika sehat dan ada kesempatan. Begitu juga masalah-masalah berkaitan dengan ya saum. Ya, kita secara estafet itu diajarkan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan haji ini, tentunya rukun-rukun Islam yang lain insya Allah sudah kita upayakan maksimal. Ya. Nah, itu janganlah ditinggalkan. Fusuk itu fasik, dia tahu itu bahwa itu adalah hukum, bahwa tahu itu adalah wajib, bahwa tahu itu adalah perintah, tapi dia tidak mau melaksanakan. Ini jangan. Ya, sehingga mengejar surga, mengejar haji, tapi tidak melaksanakan hal-hal yang menyebabkan terbukanya pintu surga. Ya. Jadi tidak cukup dengan haji. Haji ini adalah sebagai puncak daripada rukun Islam yang kelima, ya, secara menyatu, kemudian dia juga harus diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kemarin itu kita sudah menyampaikan masalah yang berkaitan dengan umroh, ya, udah selesai. Nah, sekarang kita bicara tentang haji, ya, karena kalau haji tamattu ini adalah terpisah antara umroh dan haji. Umroh kita sudah sampaikan kemarin, sekarang kita bahas masalah haji. Di sini ada hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, ya. Bapak Ibu di jadwal itu kan ada membawa kitab Bulughul Maram, membawa Al-Quran terjemahan. Mungkin sekarang itu nggak usah bawa buku, nggak usah bawa kitab, itu di HP aplikasinya juga ada. Ya, aplikasi untuk baca Quran ada. Kalau mau di install juga untuk Bulughul Maram juga ada, ya. Nah, itu di dalam kitab Bulughul Maram masalah bab haji itu, sifat-sifat haji dan masuk Mekah, itu hadisnya hadis yang ke 759, ya. Nah, hari ini kita tidak baca matannya, akan tetapi apa yang kita akan sampaikan inilah urut-urutannya sesuai dengan hadis.
yang sesuai dengan hadis yang tentunya ini merupakan napak tilas haji Rasulullah SAW. Ya, bagaimanapun juga kita tidak boleh keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita usahakan maksimal sehingga nanti insya Allah haji kita sempurna, mabrur, dan insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, itu sudah ditentukan. Nah, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu Rasulullah SAW, ya, itu beliau berihram di hotel. Karena kita sudah masuk Mekah, mikotnya bukan lagi seperti kita datang untuk umroh. Kalau umroh kan yang di pesawat di Lam-Lam, yang di Madinah di Biar Ali. Nah, kalau kita sudah berada di dalam kota Mekah, maka ihram kita, mandi ihram kita di hotel di tempat kita tinggal. Ya. Maka pada hari tanggal 7 Dzulhijjah, ya, itu menjelang asar atau menjelang maghrib, itu semua jamaah mandi ihram. Mandi ihram. Mandinya seperti mandi janabat, kemudian boleh pakai sabun wangi ketika mandi itu. Nah, kemudian juga bapak-bapak boleh pakai minyak wangi setelah mandi dan tidak boleh pakai di kain ihram. Nah, kemudian pakai kain ihram bapak-bapak yang seperti kemarin itu, tidak ada lagi celana dalam, tidak ada lagi singlet atau kaos. Tidak pakai topi, tidak pakai kaos kaki. Ya. Pakai jam boleh, pakai kacamata boleh, nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu mandi, setelah mandi tidak pakai minyak wangi. Nah, kemudian pakai kain ihram. Kain ihram ibu-ibu sebagai yang kita sampaikan bahwa yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Itu saja. Nah, sementara bapak-bapak tadi, ya, itu kain ihramnya harus berada di atas dua mata kaki. Nanti kita akan praktekkan insya Allah. Pada saatnya kita akan praktekkan bagaimana cara pakai ihram, kemudian posisi ihram yang disebut di atas mata kaki itu seperti apa. Nah, kemudian pada saat tanggal 7 Dzulhijjah, kemudian terbenam matahari. Itu setelah terbenam matahari itu sudah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Jadi hitungan hari dalam tahun Hijriah, dalam bulan Hijriah ini adalah terbenam matahari. Berarti maghrib hari ini, maghrib besok itu namanya 24 jam. Nah, begitu terbenam matahari tanggal 7 itu masuk ke tanggal 8, kita dalam kondisi itu sudah siap dalam keadaan ihram. Di mana letak, di mana yang disebut dengan haji napak tilas Rasulullah SAW, ketika kita sudah berihram, ya, kemudian kita naik bus, ya, kemudian menuju ke Mina. Pada saat kita berada di bus itu, saat itulah kita niat untuk berhaji. Ya, lafaznya labbaik Allahumma hajjan. Ayo sama-sama, labbaik Allahumma hajjan. Aku memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu ya Allah untuk berhaji. Nah, itu tadi disampaikan Ustaz Aklis. Sudah, HP tutup. Ya. Udah silent semua itu. Nah, kemudian setelah talbiyah itu, setelah niat untuk haji, labbaik Allahumma hajjan, kita angkat suara bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu suaranya sir aja. Ya, itulah yang disebut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya.
Itu sepanjang jalan mulai dari Mekah sampai ke Mina. Ya. Nah, kemudian kalau memang capek ya tidur. Ya, kalau memang haus minum, lapar makan bisa, nggak ada larangan. Nah, termasuk ibu-ibu tadi saya lupa, yang dalam kondisi menstruasi atau berhalangan juga ikut mandi, ikut pakai kain ihram dan ikut ke Mina juga, ikut niat juga labbaik Allahumma hajjan, ikut baca talbiyah juga. Ya, karena ibu-ibu ya mandi yang tadi itu adalah mandi untuk haji. Nah, adapun yang dilarang ibu-ibu yang dalam kondisi menstruasi itu adalah tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tawaf, tidak boleh menetap dalam masjid. Nah, ihram niat haji ke Mina tetap. Ya. Nah, sesampainya kita di Mina, ya, kita belum sampaikan hal-hal apa yang perlu kita persiapkan secara mental itu belum, secara fisik belum, bekalnya belum. Ini murni itu bicara soal ibadah. Sampai di Mina itu kita menempati tenda. Ya, kalau berangkat dari Mekah itu misalnya katakanlah pukul 10 malam sampai di sana pukul 12. Ya, nanti pukul 12 itu sampai dengan pagi. Berarti kita sudah sholat maghrib isya di hotel ataupun isya tarik ke maghrib. Ya, agar kita di Mina tidak sholat. Nah, sampai di Mina, ya, itu kita nginep di sana, mabit di Mina. Namanya hari Tarwiyah, hari di mana persiapan untuk ke Arafah. Nah, mulai kita sholat sana, sholat subuh berjamaah di tenda itu. Kemudian nanti pada saat duhur Rasulullah SAW beliau mengqosor sholat duhur, sholat tepat waktu, azan komat sholat duhur 2 rakaat. Ini Rasulullah SAW yang melakukan itu. Kita mencontoh melakukan sholat duhur 2 rakaat qosor, tidak dijamak. Kemudian nanti masuk sholat asar, waktu asar dikosor 2 rakaat, ya, tepat waktu. Masuk waktu maghrib itu tidak dikosor, ya, karena maghrib tidak bisa dikosor. Kemudian masuk waktu isya dikosor. Nah, jadi tanggal 8 kita di Mina itu, ya, subuh tetap 2 rakaat, kemudian zuhur dikosor, asar dikosor, maghrib tidak dikosor, kemudian isya dikosor, subuh hari tanggal 9 tetap sholat subuh tidak dikosor. Nah, yang perlu kita ingat bahwa setiap sholat yang dikosor, yang sudah diringkas dari 4 jadi 2, maka tidak ada lagi sunnah sholat rawatib, baik yang qobla maupun ba'da. Ya, sholat rawatib itu kan kalau kita nggak kosor kan bisa 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Khusus yang sudah dikosor tadi, ya, duhur tidak ada qobla, tidak ada ba'da. Asar memang tidak ada. Maghrib ada qobla, tapi isya tidak ada qobla. Ya. Tapi kalau subuh ada namanya qobla, namanya sunnah fajar. Nah, ya, ini perlu diingat. Nah, kemudian hari tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh kita sarapan, ya, ataupun sarapannya nanti ke Arafah akan dijemput lagi oleh mobil yang mengantarkan kita, ya, menuju ke Arafah. Nah, pada saat kita menuju ke Arafah tetap dalam kondisi ihram, tetap dalam kondisi kita melafazkan talbiyah.
sampai di Arafah, mungkin itu belum waktu wukuf. Biasanya kita dari Mina pukul 7 pagi misalnya, atau pukul 8. Pukul 9 lebih kurang itu sudah sampai di Arafah. Kita selalu berdoa semoga Allah mudahkan, lancar, tidak macet segala macam. Sampai kita di Arafah. Sampai di Arafah, kalau memang itu belum waktunya wukuf, maka kita di sana itu memanfaatkan waktu. Biasanya kita membiasakan untuk tahsinul Quran. Satu yang membaca, lain yang menyimak. Jika ada keliru dan salah, kita sama-sama memperbaikinya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Allah SWT, kapan waktu wukuf mulainya? Waktu wukuf mulainya adalah namanya zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Atau dengan kata lain sudah masuk waktu duhur. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah khutbah Arafah. Nanti ada yang khutbah Arafah. Apakah dari KBIHU ataupun dari petugas pemerintah, ya, ataupun dari ustadz yang memang kita siapkan satu orang untuk khutbah. Setelah khutbah nanti akan dikumandangkan azan. Azan untuk sholat duhur. Kemudian setelah azan qomat. Setelah iqomah itu sholat duhur 2 rakaat. Ini di Arafah. Sholat duhur 2 rakaat ini namanya nanti jamak qasar ta'zim. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian iqomah, kemudian ditarik asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qasar. Ini yang mengenai jamak qasar, nanti kita akan ada pelajaran khusus. Ya, ada pelajaran khusus yang akan kita bahas nanti dalam materi berikutnya. Setelah sholat duhur 2 rakaat, iqomah, kemudian sholat asar 2 rakaat, ya, jamak qasar ta'zim, kemudian masuklah ke dalam urusan yang berkaitan dengan zikir dan doa. Tadi Ustadz Akli sudah menyampaikan berbagai macam doa, diantaranya yaitu tadi ya, kita tetap lab Islam, tetap istiqomah, tetap husnul khotimah insyaallah, ya. Tapi di sini, ya, kita manfaatkan waktu setengah hari ini yang maksimal, karena ini memang inilah tempat yang paling mustajab, tempat yang paling diterima, tidak ditolak doa oleh Allah SWT yang baik-baik. Wabil khusus doa-doa yang menyangkut dengan masalah akhirat kita, ya, akhirat kita. Nah, zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat berada kita di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah capek berzikir, sudah habis, ya. Stok zikirnya artinya sudah kita tidak lagi bisa mengucapkan zikir yang pernah kita tahu. Baca Quran silakan. Berdoa silakan. Kalaupun memang kita di sana ngantuk, tidur boleh. Nggak dilarang tidur. Haus, minum. Ya. Lapar, ada nasi yang disiapkan. Nah, jadi di sini adalah kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Karena memang kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Yang tidak wukuf di Arafah ya tidak haji. Ini rukun. Yang wukuf di Arafah, walaupun mungkin ada orang yang safari wukuf namanya, ya, dia dibawa oleh mobil. Ya, semoga kita semua sehat ya Bu ya. Nggak ada yang perlu dibawa sama mobil ambulan. Nah, kita bisa insya Allah jalan sendiri, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun orang lewat mobil, masuk ke Arafah itu cuma lewat doang, itu sudah haji. Ya. Ataupun orang yang punya keterbatasan kesehatan, dia bisa jalan sendiri, tapi dia harus tidak boleh berlama-lama, itu sudah haji.
Maka dari itu Bapak Ibu Allah SWT dimaksimalkan. Inilah tempat yang mengandung nilai ibadah satu hari tanggal 9 Dzulhijjah yang bernilai ibadah hanya setengah hari saja. Ya, pada saat zawal tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, jadi ibu-ibu bapak-bapak nanti untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang apa-apa yang harus diamalkan di Arafah, tentunya ibu-ibu bisa membaca buku-buku yang hadis-hadis yang sahih, buku-buku yang bernuansa pengetahuan, doa dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dikembangkan dalam bacaan-bacaan yang dari kitab-kitab ataupun karangan-karangan ulama-ulama yang masyhur, ya, untuk supaya di Arafah itu maksimal. Oke. Sampai kepada waktu terbenam matahari, maka sebelumnya kita siap-siap ya, masukkan apa sajadah yang kita keluarkan, masukkan kertas, kemudian buku, kemudian apa lagi, ya, kita di situ sudah bersiap-siap untuk ke Musdalifah, ya. Ke Musdalifah itu nanti akan dijemput oleh bus namanya Taradudi. Taradudi itu muter kayak busway gitu. Dia muter, nanti ada nomor busnya. Nah, kita nanti menunggu di pinggir jalan itu masih dalam keadaan ihram bapak-bapak, ihram ibu-ibu, ya, juga masih dalam keadaan kondisi talbiyah, ya, memperbanyak talbiyah. Nah, begitu mobil datang, kita naik mobil itu tujuannya ke Musdalifah. Ya, nah itu biasanya pada maghrib, ya, sudah dijemput oleh bus, dibawa ke Musdalifah. Sampai ke Musdalifah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua bahwa di Musdalifah itulah kita sholat maghrib dan isya. Ya, walaupun kita masih di Arafah, sudah dikumandangkan azan maghrib, tapi kita disunahkan oleh Rasulullah SAW sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Bagaimana caranya? Ya tentunya yang wudhunya sudah batal, di Musdalifah banyak tempat wudhu. Ya, setelah berwudhu kita kumpul, kemudian kalau memang tidak pada waktunya, hanya qomat saja. Qomat, kemudian kita sholat maghrib terlebih dahulu. Walaupun mungkin itu sudah masuk jam 10. Kita harus mendahulukan waktu yang paling dahulu. Karena kata Allah SWT, ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah, bagi orang yang beriman, sudah diatur waktu-waktunya. Maka ketika kita di Musdalifah, walaupun kita berada di sana, ya, sampai di Musdalifah itu jam 10 malam atau jam 9 malam, kita sholat qomat, sholat maghrib dulu, kemudian selesai sholat, kemudian qomat untuk sholat isya. Sholat isya itu diqosor, maka namanya jamak qosor, takhir, ditakhirkan maghrib ataupun maghrib ditarik ke isya. Kemudian terus ngapain? Mabit. Mabit itu menginap. Ini wajib menginap di Mina. Sampai kapan? Sampai sholat subuh. Nah, disinilah nanti kita banyak kesan-kesannya itu yang tidur di Mina. Ya, mudah-mudahan kita tidak kebagian Mina Jadid. Kalau Mina Jadid itu, ya, tanggal 9 malam jadi Musdalifah, besok-besoknya sudah jadi Mina. Kita nggak merasakan tidur di di bawah kolong langit, tapi sudah dapat tenda. Ya, mudah-mudahan kita bisa mabit di Musdalifah, ya, sampai dengan subuh. Dan ini memang wajib hukumnya, ya, kecuali bagi jamaah yang memang uzur, ada namanya istilah murur nanti. Ini sudah 2 tahun ada murur. Tahun 2025 kemarin ada murur, nanti akan diterapkan. Murur itu artinya gini, bagi yang
kurang sehat, mungkin dia pakai kursi roda, mungkin dia dalam kondisi nggak bisa jalan jauh, ya, nanti itu akan murur. Murur tidak turun di Musdalifah, tidak nginap di Musdalifah. Nah, tahun kemarin turun di Mina. Di Mina turun masuk ke tenda. Tapi kalau tahun ini, ya mudah-mudahan itu tanazul. Tanazul tidak turun di Musdalifah dan juga tidak turun di Mina. Langsung kembali ke hotel, itu kemudian nanti lontarnya bisa dibadalin. Nah, tentunya kita berharap sehat semua, bisa melakukan sendiri dengan kondisi yang biasa, tidak harus murur. Ya. Nah, dari Musdalifah nanti kita sampai subuh, habis sholat subuh kita menuju ke Mina. Sampai di Mina berarti kita di sana itu tanggal 10 Dzulhijjah, namanya hari Nahr, atau di sini disebut hari raya Idul Adha. Ya. Nah, kita masuk tenda nanti, tenda yang pernah kita tempatkan pada saat tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian kita kembali di Arafah Musdalifah, masuk lagi ke Mina yang di ke tenda yang di Mina. Nah, sesampainya di sana, ya kembali lagi kalau memang kita sampai di Mina zuhur, ya kita sholat zuhur tetap di qashar. Nah, setelah kita untuk istirahat sebentar, kemudian kita mengambil batu di Mina, hanya 7 butir untuk kita melontar jamaratul aqobah. Tanggal 10 Dzulhijjah yang dilontar cuma 1 jamarat, namanya jamaratul aqobah. Ya, berapa biji batunya? 7 biji saja. 7 butir batu saja. Dan kita berangkat ke jamarat itu dalam kondisi kita berihram, masih berihram. Dan dalam kondisi kita membaca talbiyah. Nah, sesampai di jamarat nanti talbiyah berhenti. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita melontar jamarat. Yang dilontar cuma 1, ya. Bawa batu cuma 7 biji. Pada saat kita mau melontar, nggak banyak-banyak bacanya, nggak panjang-panjang bacanya. Bismillahi Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. Sampai dengan 7 kali Allahu Akbar, selesai. Nah, selesai. Selesai kemudian kita minggir. Disinilah sudah boleh tahallul. Inilah tahallul haji. Ya, bapak-bapak boleh nyukur dipotong sedikit, ibu-ibu sedikit sudah cukup. Ya, nah kemudian nanti kalau yang larangan ihram sebelumnya, artinya nggak boleh kita melakukan. Kalau sudah gunting rambut sedikit, tahallul sedikit, kita sudah boleh, ya seperti menutup kepala dengan kain ihram boleh, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahallul. Motong kuku yang beberapa hari nggak motong kuku, boleh potong kuku. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke tenda. Ya. Kembali ke tenda, nanti baru di tenda itu, ini lagi-lagi sunnah Rasul. Ya, kami mengharapkan semua jamaah bapak-bapak, ya, ini wajib, ya, untuk tahallul plontos. Kenapa? Ini supaya kita mencapai haji yang sempurna. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mendoakan orang yang plontos ini 3 kali. Allahumma arham muhallakin, Allahumma arham muhallakin, Allahumma arham muhallakin. Ini bapak-bapak ya. Ibu-ibu nggak jangan plontos. Nah, ya Allah, rahmati dan ampuni dosa orang-orang yang cukur botak. Ya, mungkin rambut selama ini kita pelihara, kita berikan minyak rambut yang mahal segala macam. Begitu datang berita dari yang punya rambut, Allah Subhanahu wa taala,
kita diminta untuk pelontos, maka kita menjawab sami'na wa ata'na. Ini bukti ketaatan kita kepada Allah. Apapun kita korbankan, toh juga nanti rambut ini akan tumbuh lagi, malah lebih bagus insya Allah, ya kan? Nah, pelontos kita semua, ya. Kemudian bagaimana yang cuma separuh? Rasulullah cuma mendoakan juga, Allah marhamu kasirin, ya Allah rahmatilah orang yang cukur pelontos cuma sekali. Jadi kita maksudnya di sini jadi tidak tanggung-tanggung dalam hal ibadah ini, yang maksimal yang kita bisa. Ya kalau memang disuruh pelontos ya kita pelontos, ya, supaya kita mendapatkan fadilah kebaikan pahala yang lebih banyak. Nah, kemudian jika ada di antara kita yang sehat, kuat, ya, itu ada sunnah Rasulullah SAW itu pada malam harinya itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jika ada yang sehat. Nah, tapi kalau kita misalnya yang sehat ada 4 orang, yang nggak sehat ada 50 orang misalnya, yang udzur, yang umurnya sudah di atas 60 misalnya, tidak ada salahnya tawaf ifadah ini akan dilakukan setelah pulang dari Mina. Oke, ini adalah pekerjaan belakangan. Nah, kemudian tanggal 11 Dzulhijjah, ya, 10 tadi sudah ibadahnya sudah. Nah, 11 Dzulhijjah kita melontar cuma 3 jamrat, bukan 3, melontar 3 jamrat. Kalau tadi 1 cuman. Nah, 3 jamrat ini wula, wusta, aqobah. Jamarat pertama, jamarat kedua, jamarat ketiga. Wula pertama, wusta, tengah, aqobah yang paling terakhir, yang paling besar. Setiap lontaran itu harus kita menyiapkan batu 7 biji. Ya. Kita jalan kaki ke jamarat, kemudian nanti di depan jamarat kita lontar dengan lafaz bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Kemudian lontar lagi. Setelah melontar jumrah wula, setelah kita selesai melontar, maka kita menghadap ke Ka'bah. Nanti di sana ya, di sana kita peragakan. Itu membaca cuma doanya singkat, ya. Allahumma jalhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji yang mabrur dan doa dosa yang Kau ampuni. Singkat saja. Allahumma jalhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji mabrur dan dosa yang Kau ampuni. Gak bisa dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga apa? Ya Allah, jadikanlah haji yang mabrur dan dosa yang Kau ampuni. Nah, kemudian menuju ke jamarat yang kedua, wula wusta. Ya, wusta. Sama, bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Ya, kemudian masih minggir ngadap ke Ka'bah, baca lagi Allahumma ja'al hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Ya, Allahumma ja'al hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Ya Allah, sudah selesai, kemudian menuju ke jamarat yang terakhir, aqobah. Nah, di situ juga bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Ini tidak baca doa, tidak berdoa, tidak menghadap ke kiblat. Nah, kumpul semua di ujung itu, baru kita kembali ke tenda lagi. Itu tanggal 11. Tanggal 12 pekerjaannya sama, lontar wula, wusta, aqobah masing-masing 7 butir. Selesai tanggal 12. Kita ngambil nafar sani. Apa itu nafar sani? Kita yang pulang belakangan, bukan tanggal 12. Yang pulang tanggal 12 ke Mekah, ke hotel, itu namanya nafar awal. Kita ngambil sunnah Rasulullah SAW, pulangnya nafar sani. Tanggal 13 Dzulhijjah, ya, terakhir kita lontar wula, wusta dan aqabah, kemudian baru kembali ke Mekah. Kenapa demikian? Karena kata Allah SWT, ya, orang-orang yang bertahan sampai dengan tanggal 13 itu adalah takwanya lebih daripada orang-orang yang meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, itu semua adalah rangkaian pelaksanaan haji sudah selesai sampai tanggal 13.
Jadi 8 di Mina, 9 di Arafah, 9 malam atau tanggal 10 ada di Musdalifah kita nginap, tanggal 10 ada di Mina untuk lontar Jumratul Aqabah, 11 lontar Wula Wusta Aqabah, 12 lontar Wula Wusta Aqabah, 13 lontar Wula Wusta Aqabah, kemudian selesai pulang ke hotel. Nah, kemudian apa lagi? Itu tadi tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu rukun. Yang membedakan tawaf ifadah dengan tawaf umroh, yang pertama adalah tawaf ifadah tidak memakai ihram. Ya. Tawaf ifadah juga tidak ada ramal, artinya tidak ada jalan lari-lari kecil. Dia tetap ada sholat sunnah tawaf, kemudian ada namanya sa'i. Tapi tidak ada lagi tahallul, karena tahallul kita sudah di Mina. Pada saat tanggal 10 Dzulhijjah kita sudah pelontos semuanya, bapak-bapak. Ya. Nah, itulah rangkaian ibadah haji. Kemudian mengenai hadiu atau kurban. Kenapa kita ada hadiu atau kurban? Karena kita haji tamattu. Datang, tawaf, sa'i, tahallul. Di sini adalah kita kena dam atau hadiu atau kurban. Ini 3 istilah, tapi perbuatannya amalannya cuma satu, memotong 1 kambing. Nah, memotong 1 kambing, memotong hadiu dam atau kurban tadi itu di hari-hari tasyrik. Apakah hari tanggal 10, 11, 12 atau 13? Biasanya kita insya Allah itu memotong di tanggal 11 biasanya, ya. Dan itu nanti ada yang mengkoordinir di sana. Nah, inilah haji. Terakhir nanti pada saat mau ke Madinah, ya, karena kalau kita gelombang kedua Mekah Madinah, tapi kalau gelombang pertama kita selesai haji itu menjelang pulang ke Indonesia itu ada namanya tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Itu tawaf perpisahan, dan itu tidak ada ihram, tidak pakai ihram, tidak sa'i, tidak tahallul, hanya tawaf saja, sholat sunnah tawaf selesai. Maka selesailah rangkaian haji. Nah, Bapak Ibu ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini secara garis besar, paling tidak Ibu Bapak sudah menyimak, itulah urut-urutan langkah-langkah yang disebut dengan haji napak tilas Rasulullah SAW. Nah, nanti dalam pembahasan berikutnya akan kita bahas lagi. Berikut juga yang paling penting yang dibahas adalah yang menjadi halangan apa, yang menjadi kemudahan apa, yang menjadi rintangan-rintangan apa, sulitnya di mana, semua kita bahas. Kita siap dengan situasi yang mudah, dan kita juga harus siap dengan situasi yang menurut kita adalah sulit. Kita harus bekali dengan sabar dan sabar. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Kalau menyangkut materi ini, sekali lagi kita membahas saja, nanti ada namanya evaluasi. Kita murni untuk menyerap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan bahas tuntas. Yang penting jangan malu-malu bertanya. Setiap apapun masalah, sedikit apapun ganjelan mengenai haji ini, tanya. Sehingga kita berangkat ke sana, tinggal melaksanakan ibadah. Ya, mungkin kalau bertanya pun tidak ditutup kemungkinan, tapi semuanya kita tuntaskan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan diberikan kesabaran oleh Allah SWT dalam menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, ya, yang tentu didapatkan mulai dari sekarang. Semoga tantangan-rintangan itu dihadapi dengan sabar, insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama ibu-ibu, bapak-bapak yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di ahad yang akan datang. Sekali lagi
yang biometrik nanti siapa, ya kita akan komunikasikan lagi. Juga silakan istitoah yang belum MCU, yang sudah MCU sabar untuk menunggu, semoga cepat istitoah, cepat lunas, insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari kita semua, saya pribadi mohon kiranya dimaafkan. Kita akhiri dengan doa di akhir pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam perjalanan.